Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan muzik serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo, serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian. Dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja guys. Alhamdulillah guys ya. Untuk kali ini kita bakal mereaksi ya, yang mana taktik berani menantang grup neraka setelah ketemu Jepang, Australia, Saudi ya. Indonesia ronde yang ketiga. Ini untuk yang mana kualifikasi World Cup guys. Benar. Nah, ini adalah timnas Indonesia ini dibebankan ekspektasi besar guys ya, di ronde ketiga ya ini kualifikasi Piala Dunia. Karena skuad asuhan Shin Tae-yong ini ya harus bisa mengatasi perlawanan sengit raksasa Asia ya sebenarnya. Betul, ini sebenarnya harusnya Shin Tae-yong lagi harus memutar otak untuk menyusun strategi ya agar bisa memenuhi target lolos lah ya, karena ini sangat luar biasa sekali untuk kita reaksi. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal melihat 3, 2, 1 and go. Kita bakal mendengar ulasan yang seterusnya ya. Jangan lupa untuk subscribe Puncak Klasemen. Yes. AFC baru saja mengumumkan hasil drawing ronde ketiga kualifikasi Piala Asia. Skuad Garuda dipastikan berada di grup C bersama para raksasa-raksasa Asia. Mulai dari Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, hingga Tiongkok. Shin Tae-yong selaku pelatih harus memikirkan strategi dengan matang demi bisa lolos ke ronde keempat. Coach Shin sudah mempersiapkan beberapa nama pemain keturunan baru dengan kualitas turunan baru guys. Bagaimanakah cara dan taktik Shin Tae-yong mengatasi grup neraka? Mari kita tengok guys. Ditempatkan di grup neraka. Nah, Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain, China, Indonesia. Wah, ini yang terbaru ya grup C ini. Prediksi taktik Indonesia. Wah, gila guys. Itu Timnas Saudi Indonesia Jepang menghebohkan jagat sepak bola Asia karena berhasil lolos ke ronde ketiga. Skuad Garuda menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos di babak tersebut. Media Soha langsung menuliskan berita sinis terkait kelolosan Timnas Indonesia. Media ini memprediksi skuad Garuda tak akan bisa lolos ke ronde keempat karena akan diapit negara kuat. Bahkan, Soha sudah memberikan prediksinya, lawan-lawan yang akan dihadapi oleh skuad Merah Putih. Skenario tersulit Indonesia jika tergabung dalam satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok, tulis Soha. Uniknya, prediksi media asal Vietnam ini hampir semuanya benar. Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Hanya Uni Emirat Arab yang tidak masuk dalam perkiraan Soha. Artinya skuad Garuda harus bekerja sangat keras demi bisa mencetak sejarah baru lolos ke Piala Dunia. Secara kekuatan, Indonesia dipastikan kalah kualitas saat berhadapan dengan 3 negara unggulan. Tapi ada mulai banyak dari Jepang, ya Australia, sampai pemain keturunan Arab Saudi. lagi guys. Kemudian skuad Garuda punya kenangan buruk kalah melawan Bahrain. Pasukan Merah Putih sempat dibantai habis-habisan 10 gol tanpa balas di kualifikasi Piala Dunia 2014. Nah, 2014 guys 10-0. Tetapi kali ini 2014 mungkin akan berputar guys 360. Ya, yang Bahrain 0, Indonesia 10 ya. Mungkin 2 lah. 2 Indonesia, Bahrain 0. Enggak. Target 4 lah. Oke. Perlu dilihat Akan dulu. tetapi saat ini sepak bola Indonesia sedang kacau karena ada dualisme. Udah Di beda sisi lain, ya. grup B Betul, juga betul. diisi oleh Indonesia negara-negara kuat Timur Tengah. Udah respect banget ya. Mulai dari Jordania, Korea Selatan, Irak, Palestina, Kuwait, hingga Oman.
Sementara grup A dihuni oleh Republik Kirgistan, Korea Utara, Uni Emirat Arab, Qatar, hingga Iran. Laga putaran ketiga akan dimulai pada bulan September mendatang. Shin Tae-yong harus mengusung strategi pertahanan super rapat melawan raksasa Asia. Shin Tae-yong masih sangat yakin dengan peluang anak asuhnya di babak ketiga. Mantan pelatih Songnam Ilhwa ini menargetkan timnas Indonesia bisa finish di peringkat 3 atau 4. Coach Shin berusaha bersikap realistis melihat lawan yang akan dihadapi. Dia sudah sangat bahagia apabila skuad Garuda bisa lolos ke putaran keempat. Pasalnya, Shin Tae-yong merasa timnya memang yang paling lemah di antara 17 kontestan lainnya. Namun, dia tidak akan mengibarkan bendera putih sebelum berjuang mati-matian. Kami bisa bilang bahwa tim kami merupakan yang paling lemah dari negara yang lolos ke ronde ketiga jangan ini. ngaku kayak gitu. Tapi saya tetap akan berusaha mencapai mimpi saya. Kami tidak akan mudah menyerah. Keyakinan yang sama disampaikan oleh Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Pak Erick sangat berharap Shin Tae-yong bisa memenuhi target lolos ke Piala Dunia. Dia yakin pencapaian di Piala Asia U23 bisa diulang asal para pemain tidak sombong. Kemarin kita tidak jemawa, tapi kita bisa hampir lolos ke Olimpiade. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia, kata Erick Thohir. Pasukan Merah Putih berpotensi bisa tampil mengejutkan di babak ketiga mendatang. Pasalnya, para punggawa Ibu Pertiwi diprediksi akan menjadi tim kuda hitam. Hal itu bisa dilihat dari performa apik skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia ronde kedua. Soltero sangat setuju jika kekuatan timnas Indonesia sangat layak diwaspadai. Soltero optimis Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim besar seperti Jepang dan Iran. Namun, sang pengamat tidak memperkirakan skuad tanah air akan lolos sebagai dua teratas. Soltero menyebut Indonesia calon kuat tim yang akan menempati posisi 3 dan 4. Indonesia tim pertama yang saya pertimbangkan ketika babak undian. Saya pikir mereka punya peluang yang bagus untuk bisa lolos. Tapi mereka akan mendapatkan tiket ke Piala Dunia di babak keempat, kata Soltero. Perkembangan timnas Indonesia juga sempat menjadi sorotan pengamat dari Malaysia. Faiz Gurun Timpali memprediksi skuad Garuda bakal mampu tampil di Piala Dunia. Mereka punya perkembangan yang luar biasa meski kalah melawan Irak. Ini merupakan sinyal bahaya. Mereka bisa saja tampil di Piala Dunia dalam waktu dekat, kata Faiz. Bergantung kepada taktik cerdas Shin Tae-yong. Meski diprediksi sebagai kuda hitam, Indonesia harus tetap tampil dengan persiapan penuh. Skuad Garuda masih Maksudnya akan Indonesia masih lagi perlu berhati-hati dan tidak melakukan sebarang kesilapan. Taktik itu guys. Lini pertahanan sebagai titik kunci. Sektor ini sempat menjadi perhatian di dua pertandingan awal kualifikasi ronde kedua. Skuad Garuda harus kebobolan 6 gol di pertandingan menghadapi Irak dan Filipina. Akibatnya, Erick Thohir sampai memberikan kritikan di jantung pertahanan. Menteri BUMN ini merasa para pemain terlalu mudah untuk kehilangan momentum. Akan tetapi, Erick Thohir optimis kesalahan tersebut akan cepat diatasi oleh Shin Tae-yong. Kita sudah berusaha melakukan persiapan maksimal sampai ke Turki. Tapi bagian pertahanan kita terlalu mudah untuk kehilangan momentum. Tapi saya masih optimis dengan generasi muda ini, kata Pak Erick. Kelemahan di lini pertahanan dengan cepat dibenahi oleh Shin Tae-yong. Coach Shin mendatangkan para pemain naturalisasi dengan kekuatan di atas rata-rata. Skuad tanah air sudah mengamankan 4 amunisi anyar di posisi back. Mulai dari Jay Itzes, Justin Hapner, Nathan Choaon, sampai Calvin Verdong. Keempat pemain ini dinilai langsung memberikan dampak luar biasa di sektor pertahanan. Indonesia hanya kebobolan 2 gol dari 4 pertandingan yang dijalani. Shin Tae-yong menempatkan Jay Itzes dan Justin Hapner sebagai duet Rizky Ridho. Ketiganya berhasil saling melengkapi dengan selalu tampil solid menjaga lini belakang. Sementara Nathan Choaon diberikan tugas baru sebagai gelandang bertahan. Hebatnya, ex-Heerenveen SC ini mampu menjadi orang pertama yang memutus serangan lawan. Kemudian ada Calvin Verdong yang performanya naik turun namun tetap mendapat pujian. Pemain 27 tahun ini dinilai punya nafas bak seperti kuda yang tak kenal lelah. Selain itu, Indonesia juga berpotensi ketambahan Martin Pais di babak ketiga. Baru, guys. PSSI sudah berjuang dengan melakukan banyak pengorbanan demi bisa memainkan sang kiper. Menurut kabar terbaru yang disampaikan oleh Haris Pardede,
PSSI sudah mengeluarkan 32 miliar. Dana itu dikeluarkan untuk membiayai sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga 32 atau miliar. CAS. Untuk biaya sidang di CAS ternyata tidak murah. Saya dapat informasi yang kredibel, biayanya sampai 32 miliar rupiah, ucap Bung Harpa. Namun Shin Tae-yong tak boleh jumawa begitu saja. Coach Shin harus tetap memperbaiki lini penyerangan timnas Indonesia yang kurang menggigit di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda hanya bisa mencetak 8 gol dari 6 pertandingan yang sudah dimainkan. Mirisnya lagi, 7 gol diantaranya bersarang ke gawang rival Asia Tenggara. Nathan Choaon dan kawan-kawan sukses mencetak 4 gol ke gawang Vietnam dan 3 gol ke gawang Filipina. Sementara skuad Garuda hanya bisa mencetak 1 gol ke gawang timnas Irak. Shin Tae-yong mengkritisi Indonesia yang dinilai krisis penyerang hebat. Masalah utamanya adalah kurang dipercayanya striker-striker berkualitas lokal sehingga kalah saing dari asing. Masalah di Liga 1 ini memang ada banyak sekali striker dan stopper asing. Jadi pemain lokal tidak bisa mendapatkan tempat. Karena hal ini, maka sangat sulit menemukan striker hebat. Benar. Tak hanya penyerang lokal, para striker keturunan juga tidak luput dari kritikan. Rafael Strijk belum menunjukkan tajinya saat menghadapi Vietnam di Gelora Bung Karno. Tommy Welly selaku pengamat lokal mengkritik keras performa Strijk. Pria yang akrab disapa Bung Towel ini tak segan menilai kualitas sang striker setara dengan pemain lokal. Rafael Strijk gak kelihatan seperti Robert Lewandowski yang sangat jomplang. Kualitasnya dengan Ramadan Sananta nggak terlalu jauh, tutur Tommy Welly. Namun Shin Tae-yong tetap mawas diri, tidak menyalahkan keadaan begitu saja. Coach Shin mengevaluasi dan berencana menambah amunisi baru di lini serang. Mantan pelatih timnas Korea Selatan ini bakal mencari pemain keturunan di Eropa. Jujur, saya tidak bisa memberi nilai baik di lini depan. Saya akan mencari pemain depan yang lain. Dia mencari lagi guys. Shin Tae-yong bisa saja Masih mencoba lagi, guys. Jens Raven yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia. Namun pemain Dordrecht U21 ini tampil kurang meyakinkan bersama timnas U20. Jens Raven masih bermain kurang menggigit di ajang Thailand Cup 2024. Harus kritik-kritik. Dari 4 caps yang sudah dijalani, sang berpotensi pemain ini belum mencetak satu pun gol bersama skuad Garuda Muda. Aku setuju ya sebenarnya. Kritikan-kritikan ini sangat bagus Tambah sebenarnya amunisi untuk demi bisa bersaing. memperbaiki lagi ya Betul. permainan dan Belum corak langkah beradaptasinya ya Jens Raven dalam tidak menjadi masalah sepak utama. bola. Ya. Shin Dan Tae-yong juga masih kritikan-kritikan mencari keras juga pemain-pemain harus keturunan diberikan kepada berkualitas khususnya timnas di kita sektor Baji ya, penyerangan. Malaysia. PSSI tertarik mendatangkan oleh Romeni dan Kevin Dix. Roni Pangemanan mengatakan Indonesia membutuhkan sosok striker bertipikal nomor 9. Bung Ropan menilai Ole Romeni sangat cocok untuk mengisi posisi tersebut. Namun proses Beli lagi, panjang guys, beli. harus ditempuh keduanya agar bisa berseragam merah putih. Kevin Dix bahkan sempat menolak membela Panji kebesaran Indonesia. Erick Thohir selaku ketua PSSI sangat murka dan enggan terlalu berharap banyak. Dia mengatakan Kevin Dix dan Romeni masih belum bisa membela timnas Indonesia. Saya tidak bisa bicara mengenai Dix dan Romeni tanpa hitam di atas putih. Penolakan dari sejumlah pemain keturunan langsung disindir oleh Justin Hapner. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Hapner sangat kesal dengan para pemain keturunan yang labil. Sebelumnya tidak ada yang mau bermain untuk Indonesia. Dan sekarang mereka melihat kami bermain bagus dan ingin bergabung. Orang-orang sangat lucu, tulis Hapner. Timnas Indonesia mengalihkan penolakan ini dengan membidik penyerang muda. Mauro Zilstra menjadi sosok idaman striker bidikan Shin Tae-yong. Pemain Nek Nijmegen U21 ini punya darah keturunan Indonesia dari sang ibu. Hadirnya Mauro diharapkan bisa menjadi solusi tumpulnya penyerangan skuad Garuda. Mauro sendiri sangat layak berseragam timnas Indonesia jika dilihat dari statistik. Bersama Nijmegen, sang pemain mampu mencetak 9 gol dari 19 pertandingan. Apalagi Mauro bersedia membela timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Saya memiliki statistik yang bagus, saya yakin bisa bermain di timnas Indonesia jika PSSI mengundang saya. Dengan racikan hebat Shin Tae-yong, akankah timnas Indonesia bisa melesat jauh di ronde ketiga? Insyaallah, insyaallah. Maksudnya di sini kalau semakin banyak lagi player-player yang powerful nih guys masuk ke dalam timnas Indonesia untuk menentang di ronde 3, mungkin
ada harapan penuh di sana guys. Ya, dan juga guys kalau kita lihat ya dengan dana yang besar juga ya. Ini kita harus tunjukkan support kita kepada timnas Indonesia juga dan juga agar Wakil mampu ya Asia bisa Tenggara, lolos. guys. Ya, benar. Ini sebenarnya Wakil bukan lagi kita juga. bukan satu Indonesia aja nih guys ya. Patutnya kita berdoa ini satu Asia Tenggara ini guys ya. Betul, Agar sama-sama kita mendoakan ya timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh. Amin ya. Kita amin aja dulu ya karena ya aku tahu Indonesia bakal memberikan kejutan ya pada Jepang, Australia, ya Arab Saudi, China, Bahrain ya pasti. Karena semua orang bilang kenangan-kenangan lalu ataupun masa silam itu nggak akan sama yang hari ini ya. Karena dan juga permainan Indonesia itu udah nampak jauh beda ya daripada sebelum ini. 2014 guys ya, mereka itu 10 tahun yang lalu ya. Tapi masih lagi negara-negara luar menganggap yang itu sebagai benchmark Indonesia guys. Ya kan. Aku harap nanti Bahrain bakal mendapat 10 juga daripada Indonesia. Maksudnya 10 Indonesia, 0 Bahrain ya. Ya, amin guys, amin aja dulu. Amin aja dulu guys. Jadi guys, ini nggak perlu dibahas panjang. Terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Mungkin saja untuk kali ini Baci ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk direaksi, just komen down below beserta dengan kita. Insyaallah kami coba yang terbaik untuk menyajikan video-video Anda. Ya, kita jumpa nanti. Assalamualaikum. Bye bye.